Perkenalkan, nama saya Siti Irmin Aziza, NIM 22403006. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen risiko bisnis dan mitigasinya. Langsung saja simak video berikutnya ya. Manajemen risiko dan mitigasi risiko pada PT Bank BCA Syariah. Pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses untuk mengenali, menganalisis, dan mengelola hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau hambatan dalam mencapai tujuan. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif dari risiko seperti kerugian finansial, gangguan operasional, atau masalah lainnya, serta memaksimalkan peluang yang dapat muncul. Proses ini melibatkan langkah-langkah seperti mengidentifikasi risiko, menilai seberapa besar dampaknya, dan mengambil tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengendalikan risiko tersebut. Dengan manajemen risiko, individu atau organisasi dapat lebih siap untuk menghadapi ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih baik. Pengertian manajemen risiko dalam konteks bisnis syariah. Manajemen risiko dalam konteks bisnis syariah adalah proses identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir perjudian. Dalam bisnis syariah, manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis berjalan sesuai dengan hukum Islam. Masuk ke tujuan mitigasi risiko. Yang pertama, mengurangi dampak negatif. Mitigasi risiko bertujuan untuk meminimalkan kerugian atau dampak buruk yang dapat terjadi akibat risiko yang dihadapi. Yang kedua, mencegah terjadinya kerugian. Dengan langkah mitigasi yang tepat, risiko dapat dikendalikan sehingga potensi kerugian baik finansial maupun non-finansial dapat dihindari. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan organisasi. Mitigasi risiko membantu memastikan gangguan yang dapat menghentikan aktivitas penting. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan. Dengan mengelola risiko dengan baik, organisasi dapat membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan, pelanggan, dan mitra bisnis. Yang kelima, meningkatkan pengambilan keputusan. Jadi mitigasi risiko memberikan informasi yang jelas tentang potensi ancaman sehingga manajer atau pengambil keputusan dapat membuat pilihan yang lebih tepat dan terinformasi. Manfaat mitigasi risiko. Memahami dan menerima risiko. Mitigasi risiko melibatkan proses memahami risiko dan ancaman tertentu yang mungkin dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, mengambil tindakan yang tepat. Fungsi utama mitigasi risiko adalah mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengurangi dampak risiko jika risiko tersebut terjadi. Yang ketiga, persiapan untuk ancaman yang tidak terhindarkan. Mitigasi risiko penting untuk mempersiapkan perusahaan menghadapi ancaman yang tidak dapat dihindari dan berada di luar kendali. Yang keempat, memastikan dampak kerusakan tetap minimal. Fungsi penting mitigasi risiko adalah memastikan bahwa jika ancaman atau risiko terjadi, kerusakan yang ditimbulkan minimal. Kemudian masuk ke studi kasus pada PT Bank BCA Syariah. Profil PT Bank BCA Syariah. PT Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan keputusan dari Gubernur pada tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang
penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah, bisnis, dan perorangan. Sejarah PT Bank Syariah. PT Bank BCA Syariah merupakan hasil konversi dari akuisisi PT Bank Sentral Asia Tbk di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank atau Bank UIB berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Suairajo SH MSI, Notaris di Jakarta. Pada awalnya, Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya menjadi keputusan di luar rapat perseroan terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Puji Rezeki Irawati SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan tanggal 14 Januari 2010 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada tambahan Berita Negara Republik Indonesia nomor 23 tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan salinan keputusan Gubernur Bank Indonesia tanggal 2 Maret 2010. BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 5 April 2010. Ada visi dan misi dari Bank BCA Syariah. Visinya, seluruh insan BCAS berkeinginan menjadikan BCAS sebagai bank andalan masyarakat dengan menciptakan produk, layanan, dan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dipercaya. Dengan menjadi bank andalan, maka BCAS akan menjadi pilihan utama masyarakat sehingga dapat diwujudkan cita-cita BCAS untuk berperan dalam perekonomian Indonesia. Misinya, mengembangkan SDM dan infrastruktur yang andal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah, membangun industri keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan bagi nasabah, bisnis, dan perseorangan. Kegiatan bisnis dalam Bank BCA Syariah. Berdasarkan keputusan Gubernur tanggal 2 Maret 2010 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum syariah, BCAS mulai beroperasi sejak tanggal 5 April 2010 dengan kegiatan usaha. Yang pertama, menghimpun dana berdasarkan prinsip wadiah atau titipan dan mudharabah bagi hasil berupa tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan pembiayaan langsung dan tidak langsung dengan prinsip murabahah, mudharabah atau musyarakah, dan ijarah muntahiyah bitamil atau MBT. Produk atau jasa perusahaan. Yang pertama ada simpanan. Itu ada tahapan AIB, tahapan rencana AIB, tahapan mabrur AIB, simpanan pelajar AIB, dan giro AIB. Ada pembiayaan. Di sini ada KPR AIB, KKB AIB, EMAS AIB. Kemudian ada perbankan elektronik.
ada BCA Syariah Mobile, klik BCA Syariah, kartu debit BCA Syariah, jaringan ATM dan EDC BCA. Kemudian jasa dan layanan perbankan, ada layanan penerimaan setoran BPIH, kiriman uang retail dan RTGS, clearing atau lokal dan intercity clearing, dan juga ada virtual account. Resiko utama yang dihadapi perusahaan. Yang pertama, resiko operasional, yaitu kepatuhan syariah. Resiko ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah yang dapat merusak reputasi dan kepercayaan nasabah. Yang kedua, resiko keuangan. Resiko kredit, ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaan dapat berdampak negatif pada kualitas aset bank. Yang ketiga, resiko regulasi, perubahan kebijakan pemerintah. Adanya regulasi baru terkait industri perbankan syariah dapat memengaruhi operasional bank, seperti peningkatan modal minimum atau perubahan ketentuan pembiayaan syariah. Resiko pasar, perubahan nilai aset, fluktuasi nilai tukar atau harga aset syariah seperti sukuk dapat memengaruhi profitabilitas. Yang kelima, resiko regulasi, perubahan kebijakan pemerintah. Adanya regulasi baru terkait industri perbankan syariah dapat memengaruhi operasional bank, seperti peningkatan modal minimum atau perubahan ketentuan pembiayaan syariah. Analisis strategi mitigasi yang diterapkan perusahaan. Yang pertama, mitigasi resiko operasional. Strateginya, penguatan tata kelola perusahaan. Bank BCA Syariah dapat memperkuat struktur tata kelola dengan mengintegrasikan kebijakan, prosedur, dan pengawasan berbasis syariah yang kuat. Yang kedua, mitigasi resiko syariah. Fatwa Dewan Pengawas Syariah memastikan seluruh produk dan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah melalui persetujuan DPS. Yang ketiga, mitigasi risiko kredit atau pembiayaan. Profil risiko nasabah. Penerapan analisis mendalam terhadap profil risiko nasabah melalui metode yang sesuai syariah seperti akad musyarakah atau mudharabah. Pertimbangan perusahaan memilih strategi mitigasi yang diterapkan. Yang pertama, mitigasi risiko operasional. Bank mengacu pada pedoman manajemen risiko operasional yang diterapkan oleh OJK. Sistem dan prosedur harus dirancang agar memenuhi standar keamanan teknologi informasi dan operasional yang diwajibkan. Kedua, mitigasi risiko syariah. Risiko syariah timbul jika ada pelanggaran terhadap prinsip syariah dalam operasional produk atau layanan. Pertimbangannya, konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang ketiga, mitigasi resiko kredit atau pembiayaan. Resiko kredit terjadi saat nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Dalam pembiayaan berbasis syariah, risiko ini diperbesar oleh karakteristik akad seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Pertimbangannya, penilaian kredit dan profil resiko nasabah.